Ketika kita berdakwah, siapkah kita untuk menerima berbagai macam rintangan, berbagai macam ujian, cacian, bahkan mungkin ancaman dan lain sebagainya? Siap atau enggak? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus Yayasan Guru Ngaji Berdaya dan guru-guru dari Kongaji, juga sekolah guru ngaji, volunteer, ibu-ibu Sulastri, dan yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, beliau Ustadz Marwan Khalil yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan mendengarkan sama-sama taujihat, nasihat dari beliau. Namun sebelumnya izinkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, berupa nikmat iman yang harus selalu dijaga, iman yang harus dipupuk dan dipelihara. Mudah-mudahan iman kita akan selalu ada dalam hati kita hingga ajal menjemput kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai. Mudah-mudahan senantiasa mencintai kita, menghimpun kita dalam golongan yang insya Allah kita semuanya masuk surga tanpa hisab bersamanya. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah dan taujihat jelang buka puasa. Dan kami sampaikan bahwa program ini diselenggarakan oleh Yayasan Guru Ngaji Berdaya, didukung oleh para donatur kami, para pengusaha muslim di Klaten. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas semua donasi yang diberikan, sehingga kegiatan Yayasan Guru Ngaji Berdaya bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, bahwa kegiatan Yayasan Guru Ngaji Berdaya ada banyak sekali, diantaranya adalah program santunan dan buka puasa bersama anak yatim, kemudian bingkisan lebaran guru ngaji, juga ada kajian-kajian khusus di bulan suci Ramadan. Dan kami juga, Bapak Ibu semuanya, telah mengirimkan kurang lebih 15 guru berkisah di 150 titik di seluruh Klaten, ya, seluruh lembaga pendidikan Al-Quran di Klaten. Semoga manfaat yang dirasakan kaum muslimin juga mengalir pahalanya kepada Bapak Ibu semuanya, para donatur, berupa keberkahan, limpahan rezeki, sehat panjang umurnya, dan insya Allah dikumpulkan bersama para penghafal Al-Quran di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah tidak sabar kita menanti guru kita Ustadz Marwan Khalil. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara penggiat Quran yang tergabung dalam Guru Ngaji Berdaya yang saya banggakan, syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah, dan tentunya kita sempurnakan silaturahmi kita dengan thalabul ilmi. Dan semoga Allah jadikan kegiatan kita pada sore hari ini sebagai ciri bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan tema yang diberikan ini kita rada abot iki. Ya, temanya kemarin untukmu aku rela berjuang gitu ya. Nah, pertanyaannya ini subjektif sekali. Siapa sebetulnya? Nah, ini memang sangat perlu ya, bagi seorang aktivis dakwah, penggerak dakwah ini jangan sampai kita keliru ya, di dalam menetapkan niat kita dalam berproses untuk berjuang. Maka tema yang diambil sangat luar biasa. Untukmu aku rela berjuang. Pertanyaan saya sekarang, teman-teman ini yang tergabung di Guru Ngaji Berdaya, siap untuk mengajarkan Al-Quran di mana-mana, siapa sih yang diperjuangkan? Siapa? Agama Allah. Beneran nih? Beneran nih? Nah, pertanyaan yang kedua, ketika kita berdakwah, siapkah kita untuk menerima berbagai macam rintangan, berbagai macam ujian, cacian, bahkan mungkin ancaman dan lain sebagainya? Siap atau enggak? Beneran ini? Ini apa kursi jitok ya? Kenapa demikian? Dan coba sekarang kita flashback lagi bahwa apa sih sebetulnya tugas kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah di dunia ini, yang dulunya sebetulnya kita sudah berjanji berdua dengan Allah, kita sudah memadu kasih dengan Allah sebelum kita dilahirkan di dunia. Ya. Di dalam surat surat Al-A'raf tadi yang disampaikan, ketika ruh itu sebelum dimasukkan ke dalam janin, maka kita sudah memadu kasih berjanji berdua dengan Allah. Alastu birabbikum, wahai ruh, saksikanlah bahwa aku ini adalah Tuhanmu, yang nantinya ketika engkau sudah di dunia, ya hanya saya inilah tempatnya engkau untuk bergantung, tempatnya engkau untuk meminta, tempatnya engkau untuk mengadu, tempatnya engkau untuk mengabdi dan menyembah. Lalu roh itu mengatakan, qalu bala syahidna. Betul, iya, wahai Tuhan, wahai Allah, engkaulah zat yang pantas aku sembah, zat yang pantas menjadikan engkau ini sebagai tempat untuk mengadu, untuk meminta pertolongan dan lain sebagainya. Itu janji kita. Akan tetapi ya, kebanyakan dari kita ketika sudah lahir di dunia nggak ada yang ingat lagi. Bahkan banyak di kalangan kita ya, ini saya lihat perkembangan dari sebuah pergerakan dakwah sudah sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Ketika saya dulu tahun 1998, saya masih SMA kelas 1 waktu itu ya. Jadi transisi antara SMP dan SMA kelas 1. Itu saya mencoba untuk meneruskan dan membuat taman pendidikan Al-Quran di mana tempat dulu saya belajar Al-Quran. Saya lulus di wisuda tahun 94, wisuda santri itu 94, setelah itu mengabdi di TPA itu 4 tahun kemudian TPA-nya bubar. Nah, tahun 98 saya pindah TPA-nya yang dulu di Marangan itu, saya pindah ke kampung saya di Jimbung, dan saat itu berjuang sendirian. Sulit, belum seperti sekarang ada Guru Ngaji Berdaya yang bisa dimintai tolong untuk
datang ke TPA dan lain sebagainya. Dulu akses untuk pengembangan TPA yang ada hanya di AMM Yogyakarta. Saya masih SMA kelas 1. Motor tidak punya, arep numpak bis neng Jogja saja belum pernah, apalagi nyari ke AMM itu masih bingung waktu itu. Dengan segala keterbatasan itu, akhirnya saya dan teman-teman di kampung itu hanya 2-3 orang yang menginisiasi supaya TPA ini bisa berjalan. SMA kelas 1 saya masih ingat. Dan alhamdulillah itu berjalan sampai saya belajar bagaimana membuat kurikulum TPA, bagaimana meningkatkan kualitas ustadz-ustadzah TPA yang waktu itu saya ambil dari santri-santri TPA yang sudah Al-Quran. Sampai saya adakan kajian rutin di TPA lanjutan itu setiap malam Rabu, ustadz-ustadzahnya setiap malam Rabu keliling dari rumah ke rumah. Materinya kok tidak seperti sekarang rodok gaya ketemu tadarus Al-Quran, enggak. Tapi walaupun mereka sudah lulus ya secara klasikal dan juga ujian syahadah 1 itu mereka sudah lulus, tapi waktu itu kajian rutinnya tetap bagaimana caranya kita mengajarkan Iqra itu dengan baik. Dari lembar per lembar, materi intinya apa, materi yang harus fokus di mana, hafalan suratnya apa, dan lain sebagainya. Puncaknya adalah di tahun sekitar 2003-2004, santri TPA yang kami bangun, dari santrinya yang awalnya cuma sekitar 20-25 sampai menjadi 250 santri. Masjid kami tidak muat waktu itu. Tetapi disitulah dari puncak kejayaan TPA itu saya melihat Allah memberikan ujian di sana. Apa ujiannya? Mungkin ini nanti juga akan dialami teman-teman semua dan tinggal bagaimana kita menyikapi. Karena waktu itu kami lahir dari proses istilahnya natural gitu ya. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang ngajari kami baik dari sisi manajemen dan lain sebagainya. Kita natural. Di tengah perjalanan ada sedikit konflik di internal hanya gara-gara salah persepsi. Sampai TPA kami diusir. Ini pernah ngalami nggak? Ada tempat ngaji diusir ini? Belum pernah ngalami. Saya ngalami. Saya dikafir-kafirkan, saya dikristiani-kristianikan, bahkan tempat ngaji kita diusir. Itu di tahun puncaknya di tahun 2006 kejadian itu 2006. Nah, tetapi proses itu ternyata memang Allah memberikan petunjuk kepada kami tentang tadi apa sih artinya perjuangan. Pertanyaan saya sekarang, teman-teman, ketika teman-teman saat ini bergabung di Guru Ngaji Berdaya dengan berbagai macam fasilitas dan pembelajaran yang ada di Guru Ngaji Berdaya, teman-teman semangat mengajarkan Al-Quran di mana-mana, ada yang model klasikal, ada yang model privat dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ketika suatu saat Guru Ngaji Berdaya ini nggak ada Kang Thohir, ketika Guru Ngaji Berdaya ini sudah tidak ada donatur lagi yang mau membantu, ketika Guru Ngaji Berdaya ini sudah tidak ada bangunan yang berdiri di sini, akankah teman-teman semua tetap semangat untuk mengajarkan Al-Quran? Bisa saiki. Nah, maka bagaimana kita mau mengukur dan menakar itu? Coba koreksi lagi di dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana ketika Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa sih kita diperintahkan berpuasa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Maka artinya
proses puasa ini yang harus kita koreksi supaya lahir nanti atau supaya kita lepas dari puasa itu kita betul menjadi orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya, jangan sampai semangat kita sama dengan puasa kita. Maksudnya, coba saya tanya, teman-teman sudah ketemu dengan Ramadan berapa puluh kali? Nah, sesuai dengan umurnya masing-masing. Pertanyaannya adalah, sampai sekarang, di mana kita mampu mengukur setingkat mana ketakwaan kita kepada Allah? Budaya yang ada, coba kita koreksi masing-masing. Kalau musim atau bulan puasa, setiap manusia yang mengaku dirinya muslim, dia akan kecewa ketika terlambat untuk melaksanakan sholat tarawih, betul enggak? Tapi kenapa kita tidak pernah kecewa ketika kita ketinggalan jamaah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh? Padahal tarawih sama sholat duhur, asar, maghrib, isya itu wajib mana? Nah, wajib yang duhur 5 waktu. Tarawih itu hanya sunnah. Tetapi kenapa yang kita utamakan dan kita unggulkan hanya tarawihnya, bukan wajibnya? Maka benarkah ketika kita nanti lepas dari Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa? Nah, maka jawabannya nggak perlu disampaikan, jawab diri kita masing-masing. Maka nanti ketika nanti kita mampu mengoreksi itu, maka ketemulah jawabannya tadi, untukmu aku rela berjuang. Nah, pertanyaannya lagi, kalau teman-teman memang betul-betul siap dan rela untuk berjuang, gambaran yang ada ketika saya dulu kuliah tahun 2000, masuk di UIN Yogyakarta tahun 2000 itu mengenal kegiatan dakwah yang termanage ya, melalui dakwah kampus, melalui kegiatan rohis di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Waktu itu semangatnya berbeda dengan yang saat ini. Kenapa? Karena waktu itu kasuistik yang terjadi waktu itu memang sangat luar biasa. Mungkin Kang Dori juga teman-teman masih ingat tahun 998 pecah politik, 99 geger di Ambon, berikutnya di Sampit dan lain sebagainya. Kasus-kasus itu yang memicu teman-teman aktivis dakwah waktu itu semangat untuk menggerakkan kegiatan atau aktivitas dakwah di tempatnya masing-masing. Berbeda dengan sekarang, yang dulu fasilitas terbatas, belum ada yang namanya handphone, eneng itu sing duwe sak RT siji rong karuan gitu. Ya, itu saja HP ini HP boto itu. Kalau kita mau ada rapat perkumpulan dan lain sebagainya, kita harus pakai undangan tertulis. PHB-nya itu, humasnya itu harus nganter satu persatu ke rumahnya masing-masing. Itu waktu itu. Tetapi ternyata giroh semangat perjuangan dulu itu luar biasa. Kalau waktu dulu di tempat saya namanya PRM, Persatuan Remaja Masjid se-Desa Jimbung. Ya, itu Mbak Sulis itu senior saya dulu di Jimbung itu, di PRM itu. Jadi di Jimbung yang luasan wilayahnya itu ada 29 RW, 32 masjid dan musola itu, kita keliling dari masjid ke masjid setiap malam minggu, dan itu setiap hari Jumat penghubungnya itu nganter undangan di setiap musola itu. Keliling waktu itu luar biasa. Saat ini coba kita undangan lebih mudah, share grup WA, share grup medsos di Facebook, di IG, sing mangat piro, ya kan gitu. Kalau dulu itu menyampaikan undangan satu persatu itu bisa dihitung, undangannya sakmene ku sing teko sakmene, itu bisa dipastikan.
Sekarang karena kita juga tidak bisa memastikan sing tak kei undangan piro, akhirnya sing teko piro juga kita nggak bisa memprediksikan. Itu bagian dari semangat juang juga, ya, dengan segala keterbatasan yang ada waktu itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dengan fasilitas yang ada semua, dengan pemahaman kita yang lebih mudah, ya, mempelajari Al-Quran, dengan tantangan yang lebih berat ke depan, kira-kira pertanyaannya lagi, masih siap untuk berjuangkah teman-teman semua? Masih? Nah, Semangat. masih semangat? Nah, semangat. Kenapa orang berjuang itu belas orang enakin? Betul itu. Coba kita lihat, kita flashback ya. Sejarah kehidupan nabi-nabi dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba silahkan baca ceritanya. Siapa sih nabi yang hidupnya enak? Siapa? Hanya satu. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi lainnya itu, coba lihat bagaimana perjuangan beliau-beliau, perjuangan para nabi dan rasul itu untuk memperjuangkan li kalimatillah, kalimat la ilaha illallah, bukan hanya yang direlakan, yang persembahkan ibaratnya, itu bukan hanya harta benda dan waktu. Kalau kita kan berjuang ini, taruhan kita kan hanya waktu saat ini. Untuk harta masih terbataslah kita. Tidak sebagaimana dulu para nabi dan rasul, bahkan sahabat. Bahkan yang paling saya membaca sejarah-sejarah perjuangan itu, kalau secara materi dan juga sangat heroik peristiwa ujian itu adalah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana tidak? Nabi Ayub itu awalnya, proses awalnya ketika Nabi Ayub itu diangkat oleh Allah menjadi nabi, diberikan kehidupan yang nyaman, diberikan istri yang solehah, diberikan anak turun, 12 anaknya itu soleh-solehah. Ditambah lagi Nabi Ayub diberikan kekayaan yang luar biasa dari pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Hidup berpuluh tahun dengan kenikmatan yang luar biasa, dengan anak yang soleh-solehah, dengan keluarga yang bahagia. Mungkin teman-teman kalau diberikan hal semacam ini, antara ya dan tidak, masih tetap semangat berjuang atau tidak? Pertanyaannya, kira-kira nek awake dhewe dikei sugih, kita diberikan fasilitas mobil mewah, rumah yang mewah, apakah kita masih tetap akan semangat mengajar Al-Quran? Tenane. Ataukah yang kita pikirkan hanya belanja ke mall mana yang belum pernah saya datangi, restoran mana yang belum pernah saya datangi, dan lain sebagainya. Ya. Ini ujian. Waktu itu Nabi Ayub sama, diberikan kenikmatan yang luar biasa itu, tapi Nabi Ayub masih tetap teguh pendiriannya untuk membawa kalimat la ilaha illallah. Sampai satu masa Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah. Satu hari, dalam jangka waktu satu hari, anaknya 12 ini meninggal dunia. Kalau kita kira-kira masih kuat ya, dalam satu hari anak kita meninggal dunia, apakah kita masih semangat untuk mengajarkan Al-Quran? Tidak dalam jangka waktu lama, perkebunan dan juga peternakannya hangus terbakar habis. Wis anaknya meninggal dunia semua, harta bendanya habis. Tidak lama setelah itu Nabi Ayub diberikan
penyakit. Dan di dalam tafsir-tafsir Al-Quran disampaikan bahwa penyakit Nabi Ayub ini tidak akan pernah dialami oleh umat setelahnya dan tidak pernah dialami oleh umat sebelumnya. Jadi hanya Nabi Ayub saja yang mengalami penyakit itu. Sampai istrinya tidak mau serumah karena penyakitnya itu menimbulkan bau yang sangat menyengat. Sampai Nabi Ayub diasingkan di pinggir kampung begitu. Bertahun-tahun, ada tafsir yang mengatakan 7-8 tahun penyakit itu menimpa Nabi Ayub alaihi salam. Istrinya protes. Wahai Ayub, engkau itu kan nabi. Mbok minta kepada Allah agar engkau diberikan kesembuhan. Pertanyaannya sekarang, tidak usah kalau kita diberi penyakit yang berat-berat, nggak usah. Kira-kira nek masuk angin itu masih semangat untuk ngajar ngaji enggak? Apa izin? Ini masuk angin, lah mungkin Ustadz, TPA-nya nggak ada yang ngajar, maaf Ustadznya pilek, misalnya. Nabi Ayub tidak. Nabi Ayub tidak. Ketika Nabi Ayub dalam kondisi yang sudah hartanya habis, kekayaannya habis, anaknya habis, istrinya sudah tidak satu rumah, badannya penuh dengan penyakit, bahkan sampai berbau. Ketika istrinya bertanya, wahai Ayub, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar engkau diberikan kesembuhan? Apa jawabnya Nabi Ayub? Wahai istriku, coba hitung waktu berapa tahun dulu kita diberi kenikmatan oleh Allah dan berapa tahun kita mendapatkan ujian dari Allah. Dihitung-hitung, imbang tidak? Imbang belum waktunya? Belum. Maka apa jawab Nabi Ayub? Aku malu wahai istriku untuk meminta kepada Allah. Karena nikmat yang sudah Allah berikan itu lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Bahkan sampai yang keluar dari lisan Nabi Ayub adalah Alhamdulillah, aku bersyukur ya Allah, engkau ambil semua harta yang engkau titipkan kepadaku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, engkau ambil karunia anak-anak yang engkau titipkan kepadaku. Maka yang ada di hatiku saat ini hanyalah aku dan engkau. Sehingga aku lebih khusyuk untuk beribadah kepadamu. Pertanyaannya lagi sekarang adalah, mari kita coba selalu koreksi diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mengajarkan Al-Quran, maka saya kalau menyampaikan hal ini di dalam pergerakan-pergerakan itu ya, itu ada satu pertanyaan mendasar yang paling yang saya sampaikan. Kita ini akan memperjuangkan pergerakan dan organisasi kita, atau kita akan memperjuangkan kalimah Allah? Pertanyaannya. Seandainya guru ngaji berdaya ini nggak ada, apakah kita tetap akan mengajarkan Al-Quran? Yakin? Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika saya menyampaikan hal ini di mana-mana banyak yang menjawab. Organisasi A, sekarang kita ini mau mendakwahkan organisasi atau mendakwahkan Islam? Mereka bingung jawab. Pertanyaan lagi saya ulang. Kalau kita akan mendakwahkan Islam, maka tidak akan ada organisasi yang menempel pada diri kita. Yang ada hanyalah la ilaha illallah. Tidak ada masalah perbedaan khilafiyah yang saat ini menjadi bumerang bagi umat Islam. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar. Tetapi kalau kita mendakwahkan organisasi, maka di mana-mana yang akan muncul adalah permusuhan. Walaupun sama-sama Islam.
Betul nggak? Ini yang dialami kita bersama. Maka kuncinya adalah ketika temanya tadi, untukmu aku rela berjuang, untukmunya ini siapa? Pertanyaannya, untukmu GNB atau untukmu Allah? Nah, kalau untukmu Allah, GNB ini hanyalah kendaraan kecil saja yang kita tumpangi untuk berjalan. Dan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu yang kita bawa, besar dan tidaknya GNB nggak usah dipikir. Kalau Allah tujuan kita, saya yakin GNB pasti Allah yang akan memikirkan GNB. Allah yang akan memikirkan kita. Maka ujian tadi Nabi Ayub alaihi salam itu, ketika Nabi Ayub dalam kondisi yang sudah kepepet itu, terakhir kali Nabi Ayub itu sudah merasa berat untuk beribadah karena penyakitnya. Lalu Nabi Ayub berdoa di dalam surat Al-Anbiya itu. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah tertimpa penyakit yang luar biasa ini sehingga penyakit ini sudah menggangguku untuk beribadah kepadamu. Maka di ayat berikutnya, fastajabna, maka Allah langsung seketika mengabulkan doa Nabi Ayub alaihi salam. Dan luar biasa, ya, tidak hanya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi Allah kembalikan semua nikmat yang dulu pernah diberikan. Bahkan dilipat gandakan. Apa itu? Dikumpulkan kembali dengan istrinya, dikaruniai anak yang berlipat ganda, yang dulunya 12 meninggal dunia, istri Nabi Ayub menjadi 24 yang soleh dan solehah. Yang dulunya perkebunan itu hangus terbakar, peternakannya hangus terbakar, maka Allah kembalikan semua itu dan dilipat gandakan 2 kali lipatnya lebih. Sebetulnya itu ibrah yang ada, pelajaran itu bisa kita ambil di bulan Ramadan ini. Maka teman-teman semua, mari kita koreksi ya di dalam diri kita, sebagaimana perjumpaan kita dengan Allah pertama kali sebelum kita lahir di dunia. Kita sudah berjanji, kita sudah berjumbu kasih dengan Allah, bahkan kita sudah saling bersumpah siap untuk saling setia. Maka mari kita buktikan ketika kita sudah lahir di dunia, gitu ya, kita sudah paham siapa sih yang dulu merencanakan kehidupan kita dan kita akan kembali kemana, dan kita sudah tahu sekarang bahwa dulu ternyata kita pernah memadu kasih dengan Allah, kita sudah berjanji dengan Allah untuk tidak saling meninggalkan misalnya, maka mari kita jaga itu. Bagaimana cara menjaganya? Maka tetap kembali kepada Al-Quran. Karena semua apa yang diciptakan Allah, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, semuanya tertuang di dalam Al-Quran. Lalu berikutnya lagi, teman-teman semua, di dalam sebuah pergerakan, Al-Quran mengatakan, janganlah kalian meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, lemah secara keilmuan dan lain sebagainya. Maka perjuangan kita tidak akan pernah berakhir walaupun nanti usia kita sudah menginjak tua. Karena semakin bertambahnya usia, maka semakin bertambah masalah kehidupan kita. Kalau ilmu kita tidak bertambah, kalau ilmu kita tidak berkembang, maka bisa dipastikan kehidupan kita yang akan tambah runyam. Maka jalani kehidupan ini, anggap setiap saat, setiap waktu ketemu dengan siapapun itu adalah bagian dari
bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran. Termasuk juga ketika kita mengajarkan Al-Quran, dimanapun berada, ya, seorang guru yang baik itu pasti dia akan melakukan riset dan eksperimen di setiap proses pembelajaran yang dia lakukan. Akhirnya dia akan menemukan karakteristik, oh si fulan dengan karakteristik seperti ini kekurangannya di sini. Oh si fulan dengan karakteristik seperti ini kekurangannya di sini. Bagaimana cara memotivasinya dan lain sebagainya. Pasti semuanya akan menemukan metode masing-masing. Sebagaimana di Guru Ngaji Berdaya dengan metodologi baca Al-Quran rubaiatnya gitu ya, itu ada metode-metode baku yang disampaikan oleh Kang Dohir, tetapi saya yakin ada pengembangan strategi, pengembangan metodologi di mana tempat peserta, usia dan lain sebagainya ini sangat mempengaruhi. Karena saya sudah praktek menggunakan metode rubaiat ini sudah lama sekali. Bahkan sebelum Kang Dohir mendirikan GNB ini, ya, sama teman-teman rubaiat, saya sudah pakai rubaiat itu. Saya sudah menyampaikan cara menggunakan metodologi rubaiat itu. Tetapi di satu tempat dengan tempat yang lain akan ada metode yang berbeda, tergantung bagaimana audiensnya, siapa audiennya, usianya berapa, karakteristiknya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pahami, dan tentunya ketika kita semakin bertambah ilmu dan menguasai sebuah keahlian itu akan menjadikan semangat kita untuk berjuang tadi itu semakin tinggi. Kenapa? Ibaratnya kita berperang, itu kita sudah punya senjata yang ampuh. Kita sudah menguasai senjata itu. Tetapi kalau kita tidak menguasai senjata itu, walaupun kita diberikan senjata yang luar biasa, kita mau berjuang pakai apa? Ibaratnya senapan kita mau menembakkan saja, tidak bisa. Maka rekan-rekan semua, sekali lagi, proses perjuangan ini tidak akan pernah ada batasnya. Lalu dasari semangat ini betul-betul karena kita sudah berjanji kepada Tuhan, kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan mengabdi kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah mampu untuk memahami itu dan kita siap untuk berjuang, berarti kita mengakui bahwa diri kita adalah manusia yang pantas disebut manusia. Kenapa? Karena kita mau mengabdi dan beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kalau ada makhluk yang hidup di dunia, tetapi dia tidak mau mengabdi dan tidak mau menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakannya, otomatis sebetulnya dia mengakui bahwa dirinya bukan manusia. Karena yang diminta oleh Allah untuk beribadah dan menyembah itu hanyalah golongan manusia. Hewan tidak, tumbuhan tidak, hanya manusia saja. Tetapi hewan dan tumbuhan itu tanpa diperintahkan oleh Allah, mereka tetap bersujud kepada Allah. Maka berarti kalau ada makhluk yang mengaku dirinya manusia tetapi dia tidak mau menyembah, tidak mau mengabdi, bahkan diperintahkan, maka benar dalam surat Al-An'am itu disampaikan kal an'amu balhum adhal. Jadi derajat manusia yang seperti itu, yang tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah itu, maka derajatnya adalah lebih rendah daripada binatang. Maka
Ini sampai jam berapa ini kan? Tanya jawab. Oh, pakai anggotanya jawab toh ya. Ya mungkin itu sebagai narasi awal, mungkin nanti bisa kita diskusi sampai memasuki waktu berbuka. Mungkin gitu, Kang Dohir. Baik, jazakallah kepada guru kita, dan saya juga berterima kasih sekali lagi kepada para donatur yang telah mendukung kegiatan Yayasan Guru Ngaji Berdaya tetap eksis menebarkan manfaat. Kami berterima kasih kepada Al-Fatur, kemudian Ahas Mas Hari, Bunda Dianda di Jakarta, Ria Akikah Klaten, dan juga Daun Foto, dan masih banyak donatur-donatur lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya doakan semoga apapun yang diberikan untuk mendukung kegiatan Yayasan Guru Ngaji Berdaya mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rezekinya, soleh-solehan putra-putrinya, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit disembuhkan, yang hutang dilunaskan, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para penghafal Al-Quran binaan Yayasan Guru Ngaji Berdaya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang ingin berdiskusi tentang baik materi yang sudah disampaikan maupun bebas ya silakan. Mbak Salma silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, di sini saya mau tanya sedikit bagaimana cara menghadapi atau agar kita ini tegar dalam menghadapi badai-badai dalam berjuang mengajarkan Al-Quran. Kemudian langkah apa atau sikap apa yang harus kita perbuat? Dalam apapun cobaan dan ujian itu menimpa kita, maka solusinya pasti akan berbeda. Tetapi yang pertama, yang paling utama adalah bahwa kita harus tahu semua manusia itu harus berdiam atas takdir yang sudah menimpa, karena nasib itu sebetulnya adalah apa ya? Nasib itu ibaratnya ya timpaan ujian. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu apa istilahnya menjadi orang yang pandai dan lain sebagainya, itu juga ujian. Termasuk juga kita diberikan ilmu yang mampu membaca Al-Quran itu sebetulnya satu bisa itu adalah ujian, juga bisa menjadi anugerah. Mampukah kita membawa ujian itu? Apa tanggung jawabnya? Orang yang bisa baca Al-Quran itu akan lebih bermanfaat ketika dia mampu mengajarkan kepada yang lainnya. Makanya Rasulullah menyampaikan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Itu jelas. Pasti sekelas Nabi dan Rasul saja ujiannya mengerikan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu sempat mengalami cara-caranya, kalau bahasa kita sekarang itu mental yang down. Rasulullah itu sampai drop. Maka bahasanya kalau kita kan akhirnya menyendirilah, bahasanya kalau kita itu masa ini belum betul dan lain sebagainya. Tetapi bahasanya Rasulullah berkhalwat. Menyendirinya Rasulullah itu tidak sendiri. Tapi kalau bahasa kita, wong nek agak diuji itu mesti statusnya neng WhatsApp, statusnya neng Facebook itu sendiri dalam keramaian. Ya kan begitu. Tetapi Rasulullah berbeda. Seandainya dulu kita misalnya WhatsApp, statusnya Rasulullah itu orang sendiri dalam keramaian. Tapi apa? Rasulullah itu selalu ramai walaupun dalam kesendirian. Ramainya dengan siapa? Rasulullah selalu berkonsultasi, Rasulullah selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti statusnya berbalik, ramai dalam
Coba terapkan itu. Dalam artian apa? Kalau kita ramai dalam kesendirian itu, yang ada dalam pikiran kita itu hanya angan-angan, berkhayal, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ramai dalam kesendirian, maka yang terjadi dan ada dalam hati dan pikiran kita adalah berzikir kepada Allah. Maka itu kuncinya yang pertama. Karena setiap apapun permasalahan hidup manusia, kalau diibaratkan alat elektronik, saya sering menyampaikan, alat elektronik itu kalau misalnya groundingnya kurang, maka pasti suaranya akan ada efek noise, ngeter, bengung bahasanya. Jadi speaker itu bisa ada suaranya. Bagaimana cara menghilangkan itu? Pasang di mesinnya itu, kasih kabel, tancapkan ke bumi, di grounding, maka suara noise itu akan hilang. Sama dengan manusia. Manusia itu, otak manusia itu, akal manusia itu akan terlalu banyak noise-nya. Oke, gerenge. Kalau akal kita itu tidak pernah di grounding. Maksudnya apa? Kalau kita itu, akal kita itu tidak pernah kita tempelkan ke bumi untuk bersujud, orang tahu di grounding, maka akal kita itu tidak akan mampu menerima semua permasalahan itu, yang akhirnya menjadi apa? Otaknya noise. Akhirnya apa? Stres. Stres larinya kemana? Pasti ke hal-hal yang buruk. Nah, itu efeknya. Tetapi berbeda ketika akal kita itu dalam sehari 5 kali, kita tidak perlu menumpuk efek noise yang ada di akal kita, tetapi setiap waktu kita tempelkan otak kita itu ke bumi, kita bersujud kepada Allah, maka secara otomatis akal kita itu di-grounding oleh bumi, noise itu akan hilang. Itu ketika kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu bahagianya sebetulnya umat Islam yang mau menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena efek dari apa yang dilaksanakan itu bukan hanya menimpa kepada diri kita, tetapi menimpa kepada semua orang yang berada di sekeliling kita. Kalau nanti kita berbicara lagi tentang metafisik gitu ya, atau kita berbicara tentang energi, kalau kita ambilkan dari ayat Allah bahwa Allah itu bersama dengan prasangka hambanya, maka sebetulnya apa yang akan menjadi perjalanan hidup kita itu adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka ketika kita berpikir baik, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka alam yang ada di lingkungan kita itu akan menerima efek itu. Efek baik itu diterima oleh alam semesta yang ada di lingkungan kita, dan mereka akan memberikan feedback yang baik kepada kita. Contohnya yang paling mudah tetapi kita tidak sadar, ketika mungkin suatu saat kita pergi ke suatu tempat. Kalau sekarang kita bisa pakai Google Map. Kalau dulu nggak ada Google Map, nggak ada HP, kita mau datang ke rumah teman, saudara dan lain sebagainya yang belum pernah tahu alamatnya, cuma desanya ini. Ketika kita masuk kampung itu, ada satu keyakinan, dua keraguan. Kalau kita yakin jalan ini, secara tidak sadar ngerti-ngerti kita bisa langsung menemukan rumahnya tanpa bertanya. Tetapi kalau dalam alam pikiran kita itu mesti keblasok itu. Pastilah kita akan keblasok. Kenapa? Itu tadi, bahwa prasangka yang baik, ucapan yang baik yang kita keluarkan dari lisan kita akan diterima oleh alam semesta, dan alam semesta itu akan memberikan efek yang baik pula kepada kita sebagai sumber energi yang memunculkan pertama kali. Maka dalam setiap ujian dan permasalahan, satu, berpasrah kepada Allah, selalu berhusnudzon kepada Allah. Dan kalau memang
Dengan hal itu kok belum selesai masalahnya, wala tai'asu min rauhillah, dan jangan pernah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Dan itu adalah bagian dari ujian keyakinan kita. Karena banyak orang kuat diuji ketika dia diberikan kekayaan. Dia kuat diberikan ujian ketika selalu diberikan kebahagiaan. Tetapi ketika diberikan ujian kekurangan harta, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat. Maka ujian itu coba kalian lihat dan kalian perhatikan ayat itu. Satu persatu ujian itu pasti akan kita alami. Dan sebelum kita lahir itu sudah dituliskan oleh Allah. Ibaratnya, lho, saben wong sing arep urip nang dunya iki ujian iki. Dia akan kehilangan orang yang dicintai, dia akan kekurangan harta, dia akan kekurangan makanan dan buah-buahan. Itu sudah pasti setiap manusia akan mengalami itu. Tapi kenapa banyak orang yang ketika diberikan ujian itu tidak lolos dan malah lupa kepada Allah? Apalagi kebanyakan ketika diberikan kekurangan harta benda. Belum lama, puasa kurang 1 minggu kalau nggak salah. Habis maghrib saya baru pulang dari masjid, ada yang datang ke rumah pakai mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Saya dari jauh. Apa benar dengan Pak Marwan? Iya betul. Ketua takmir masjid? Iya betul. Dari siapa? Dari mana? Mau apa? Saya mau minta izin Pak. Minta izin apa? Saya mau anu Pak. Lah anu apa? Di Sendang itu loh Pak, saya mau anu. Lah maksudnya mau anu apa? Saya korek, ternyata dia mau minta izin untuk bahasanya Jawa ini sesirih di sana. Pertanyaan saya loh, tangan mau sesirih di sana mau apa? Tahu sesirih? Nah, sesirih itu apa ya bahasanya? Ritual. Sesirih itu ritual. Nah, topo, ada yang topo, ada yang ritual. Nah, dia mau minta kekayaan kepada Mbah Kiai Poleng. Saya tanya, loh Mas sampai dari mana? Sudah jauh ke sini, sudah bawa mobil bagus kayak gini, maksudnya masih kurang kaya kayak gini. Kalau memang Bulus Cimbung itu bisa memberikan kekayaan, harusnya warga sini itu semuanya kaya. Kenapa? Pasti nanti kalau sampean mau minta kaya sama Mbah Kiai boleh, pasti Anda akan membawa pulang air Sendang itu paling 2 botol. Lah orang sini itu mandi ya pakai air situ, masak pakai air situ, cuci baju pakai air situ, siram-siram kebun ya pakai air situ. Tapi nggak ada orang sini yang kaya raya. Berarti ada yang salah dengan niat Anda. Maka saya sarankan kalau minta jangan di sana. Terus nanti ya mungkin itu pertanyaan dua malah belum terjawab. Oke, terima kasih karena sudah memasuki waktu berbuka. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman terkait dari guru kita Ustaz Muhammad Farid. Karena waktu sudah maghrib, kita berdoa. Jangan lupa sebelum berbuka ada doa yang tidak ditolak. Salah satunya adalah doanya orang berpuasa ketika dia berbuka. Maka silakan teman-teman, saya berikan kesempatan untuk berdoa, kemudian silakan berbuka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini kita berbuka puasa bersama guru-guru ngaji persembahan dari Pawon Ramadan ya, rumah makan Pawon Ramadan. Masya Allah, 100 paket persembahan buka bersama dari Pawon Ramadan Brigas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan terbaik
kepada siapapun yang memberikan donasi terbaiknya kepada Yayasan Guru Ngaji Berdaya. Berkah rezekinya, panjang umurnya, lunas hutang-hutangnya, yang sakit disembuhkan, yang sulit dimudahkan, dan insya Allah setiap ayat yang dipelajari murid-murid ngaji dari Guru Ngaji Berdaya mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu semuanya. Selalu terbuka donasi Ramadan untuk sahabat sekalian. Silahkan salurkan melalui Yayasan Guru Ngaji Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.